Sejak resmi masuk pasar Indonesia pada Desember tahun 2020, Tecno Mobile memberikan pilihan baru smartphone masa kini yang hadir dengan tampilan yang berbeda. Dan melalui seri barunya yaitu Camon 19 Pro ini, lagi-lagi Tecno mengeluarkan sebuah smartphone berdesain unik yang terinspirasi dari pelukis Piet Mondrian dan dituangkan dalam tampilan yang menarik. Buat yang penasaran bakal seperti apa edisi spesial dari Tecno Camon 19 Pro ini, tonton video unboxing plus review kali ini sampai habis ya guys. Tampilan dus untuk versi Mondrian Edition ini gede dan terasa berat banget nih. Di pojok kanan atas ada tulisan MFA Boston dan Tecno. Lalu di pojok kiri bawah ada Camon 19 Pro. Kalau di sisi kanan, kiri dan atas dus cenderung polos. Di bawah ada logo dan tulisan Muse Design Award. Baru di bagian belakang dus ada varian memori, varian warna, kode IMEI, dan serial numbernya. Langsung kita buka aja ya guys. Dan ternyata di dalam dusnya yang besar ini masih ada beberapa dus kecil serta dus HP di dalamnya. Kita buka dulu dari dus berwarna merah, yang isinya adalah TWS Buds 2, yang bentuknya stylish dan kekinian. Serta masih dapat kabel chargernya bertipe micro, dan masih dapat earphone kabel klasik yang bentuknya kayak gini. Lalu di dus kecil berwarna kuning adalah untuk tempat adapter charger 33 wattnya dan kabel data USB Type-C. Dan di dus kecil berwarna biru ini terdapat bonus koleksi tambahan nih, di mana ada 3 pin yang bentuknya unik. Dan juga kain halus yang motifnya juga bernuansa Mondrian juga nih. Terakhir baru di dus HP-nya ini terdapat unit smartphone, terus dapat kartu pengenalan sang inspirator Piet Mondrian, serta ada pin SIM tray, buku manual dan kartu garansi, dan masih dapat jelly case bening yang lumayan tebal kayak gini. Itu dia isi dalam kemasan bawaan untuk edisi Mondrian ini ya guys. Kita rapikan dan lanjut ke hands-on HP-nya. Dan impresi awal ketika lihat desain bodi belakangnya ini sih jelas terasa takjub dan kagum. Ternyata Tecno bisa juga ya bikin HP kelas mid-range yang tampilannya unik dan terdapat unsur seni di dalamnya. Untuk build quality-nya memang masih kurang begitu solid dan ada sedikit bagian kopong ketika diketuk kayak gini. Tapi suka aja sih dengan desainnya yang nyentrik dan finishing bodi belakangnya yang nggak mudah ninggalin bekas sidik jari. Untuk desainnya yang mengotak dan frame flatnya sudah kayak mid-range yang beredar saat ini. Di sisi kanan ada tombol volume dan power yang sekaligus untuk sensor side fingerprint. Di kiri ada lubang kecil untuk membuka slot microSD dan dual SIM-nya. Di atas ada lubang mic, dan di bawah ada lubang jack audio, mic, charger, dan speaker. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Tecno Camon 19 Pro. Pakai interface iOS versi 8 yang berbasis OS Android 12. Dari about phone juga langsung terbaca chipset yang digunakan, yaitu MediaTek Helio G96. Dipadukan dengan memori RAM 8GB yang bisa di-extend hingga 13GB. Serta untuk memori internal 128GB-nya baru terpakai sekitar 18GB untuk aplikasi bawaan dan sistemnya. Kalau untuk pilihan menu di kameranya juga sudah lumayan lengkap nih. Dan perekaman videonya bisa merekam resolusi hingga 2K baik di kamera depan maupun belakangnya. Kamera utamanya sendiri berukuran 64MP dengan sensor RGBW dengan 5 lapisan lensa dan fitur ultranight kamera. Dipadukan dengan kamera pendukung 50MP untuk lensa portrait yang support 2 kali zoom. Di bagian depan terdapat kamera selfie berukuran 32MP yang support HDR dan face unlock. Awalnya saya kira hasil fotonya bakal biasa aja. Namun setelah lihat sendiri hasilnya, ternyata tergolong cakep dan tetap memberikan kualitas warna yang terasa vibrance. Dynamic range-nya pun terasa luas, dan detailnya juga tetap terjaga dengan optimal. Untuk foto bokehnya cukup rapi, walau terkadang kurang pas untuk separasi blurnya, jadi harus benar-benar di cahaya yang cukup. Sedangkan untuk kamera depan detailnya cukup oke, brightness dan kontrasnya juga seimbang, terus efek beauty-nya nggak over.
Namun ketika menghadapi backlight masih kurang bagus. Lalu untuk portrait separasi blurnya juga cukup rapi. Nah, untuk kamera belakangnya kita set di Full HD. Nah, sekarang sekitar... Di hasil video, jika nggak aktifin mode ultra stabil, masih kurang begitu smooth. Namun detail dan warnanya udah oke banget. Lebih bagus jika mengaktifkan mode ultra stabilnya, karena hasilnya lebih smooth karena perpaduan OIS dan EIS yang lebih maksimal. Hai guys, untuk kamera depannya juga aku set di 1080p atau Full HD. Gimana nih buat kalian? Selain hasil kameranya yang udah tergolong cakep, desain unik dari HP ini juga jadi nilai lebih tersendiri. Dan ketika terkena sinar matahari, warnanya bisa berubah dan menampilkan corak warna-warni yang terkesan nyentrik dan menarik. Handle-nya pun terasa pas dan juga nyaman untuk ukuran tangan saya. Terus beralih ke bagian depan, layarnya udah pakai bezel yang tipis di sisi atas dan sampingnya, walau masih rada tebal di bagian bawahnya. Dengan ukuran layar 6,78 inch Full HD Plus yang memiliki fitur High Color Gamut dengan TUV Rain Lens, kualitas layar IPS-nya saya rasa malah memiliki kualitas warna yang gonjreng, layaknya layar AMOLED dengan kualitas warna yang terasa tajam. Namun sayang di bagian audio, khususnya speaker, masih bertipe mono, yang untuk kualitas suaranya kurang lebih kayak gini nih. Yang jelas sih HP ini udah enak banget ya kalau untuk digunakan sehari-hari. Layarnya udah smooth berkat dukungan refresh rate mencapai 120Hz, yang bisa kalian setting sendiri untuk modenya. Dan kalau nggak mau ribet, mending pakai mode auto aja. Lanjut ke bagian performanya. Saat dites pakai AnTuTu versi 9, skornya bisa mencapai 330 ribuan. Dan untuk Geekbench 5 tesnya juga punya skor single dan multicore yang cukup oke untuk saat ini. Kalau skor 3D Mark di mode stress test punya tingkat stabilan dan poin yang tidak terlalu wah. Namun dengan skor segini aja, HP ini udah bisa kok buat kinerja yang berat seperti buat jalanin game SD. Buat mainin game PUBG Mobile, settingannya mentok di SD High atau Smooth Ultra. Dan saat saya tes pakai settingan Smooth Ultra, gameplaynya masih tergolong smooth dan tergolong playable. Untuk sensor gironya juga responsif dan gak delay sama sekali. Suhu panas HP cuma mentok di hangat dan masih tidak mengganggu. Setelah bermain selama 30 menit, suhunya naik ke 41 derajat dan penurunan baterainya sebanyak 7%. Saya coba juga buat mainin game seberat Genshin Impact dengan settingan rata kiri di mode 60 fps. Frame drop bakal cukup terasa saat full efek animasinya ditampilkan ketika bertarung melawan monster. Namun overall masih terasa cukup playable, dan ternyata suhu panasnya pun tidak terlalu overheat. Setelah bermain selama 30 menit, suhunya naik ke 45 derajat Celcius dan penurunan baterainya sebanyak 10%. Saya tes juga buat nonton YouTube selama 1 jam dengan brightness dan volume di 50%, baterainya cuma turun sebanyak 6%. Lalu saat dites pakai aplikasi PC Mark, endurance baterainya bertahan selama 15 jam 50 menit. Untuk sebuah kapasitas baterai 5000 mAh yang didukung misian cepat 33 watt, ketahanan baterainya juga tergolong awet nih. Lalu saat dicek pakai aplikasi sensor box pun, pilihan sensor di HP ini udah lumayan lengkap. Dan untuk kecepatan, sensor di jarinya juga lumayan cepet nih, dengan tingkat akurasi yang tergolong bagus. Kalau mau lebih simpel, pakai fitur Fast Unlock-nya aja, karena punya respon dan tingkat akurasi yang nggak kalah cepat. Terakhir, HP ini juga punya fitur NFC yang bakal jadi deal breaker yang cukup berpengaruh untuk yang sering pakai fitur ini ya guys. Kesimpulannya, untuk sebuah HP kelas mid-range terbaru, jelas fitur yang ditawarkan oleh Tecno Camon 19 Pro ini udah tergolong lengkap. Hasil kameranya juga termasuk cakep dan bisa banget untuk kebutuhan saat ini. Yang agak ganjel sih paling di penggunaan seri chipsetnya yang masih sekelas Helio G96. Serta absennya lensa ultrawide di kameranya. Oh iya, Tecno Camon 19 Pro ini akan ada 3 varian yang berbeda, di mana untuk pilihan warna Polar Blue dan Eco Black dijual dengan harga Rp3.509.000. Lalu untuk varian Mondrian di harga Rp3.709.000, dan terakhir yang Special Edition dibanderol dengan harga Rp4.099.000. Kalau mau tahu update terkini seputar smartphone Tecno, bisa langsung cek Instagram resminya di Tecno Mobile Indonesia ya. Dan untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.